Saya lihat dulu. Jadi soal pas kelas 11 yang buat Ibu dan Ibu Siti. Nomor 1 sampai 20 Ibu yang buat, nomor 21 sampai 40 dibuat oleh Ibu Siti. Silakan nomor 1. Tolong nanti dibaca pertanyaannya dengan teliti ya. Ya kalau diminta yang benar yang mana, carilah yang benar. Ini ini pernyataan yang benar, kecuali cari yang berarti yang salah gitu kan. Jadi seringnya karena nggak teliti maka menjawab jawaban yang salah. Nomor 1, diminta mencari pernyataan yang benar tentang sel. Awal Ibu ngajar kamu tentang sel itu tentang sel yang bagian mananya, nah itulah. Sebelum ke organel sel. Ya, jadi tentang sel. Cari pernyataan yang benar tentang sel. Bu, soalnya ada esai nggak, Bu? Nggak ada. Oke. Nomor 2. Males lah mereka esai ya, ntar pada nyontek-nyontekan juga. Nggak semuanya, tapi ada yang nyontek. Udah gitu, udah nyontek, kopasannya nama yang di kopas itu masih ada, nggak ke-delete. Aduh. Kelas 12 ya, Bu? Kok bisa tahu Ator Azria? Wah, Ator nih. Hah? Kayaknya sedikit kesebar itu, Bu. Oh, sedikit kesebar. Ternyata ember juga ya anak cowok ya. Aduh. Pokoknya trik-trik kamu masih belum mulus nih semua yang tukang nyontek. Jadi emang Allah tuh ngasih aja pemberitahuan gitu, informasi buat guru-guru. Ini feeling aja sih awalnya. Kayak gini, ketahuan juga gitu. Ada yang ngerjainnya bukan dia, ada yang masuk masa pakai akun orang. Alhamdulillah saya termasuk yang agak teliti gitu. Terus agak main feeling. Feelingnya kadang benar. Makanya saya pengen cepat-cepat kenal sama kamu, pengen tahu orangnya kayak apa sih. Nomor 2. Saya kasihkan gambar sel hewan ya. Ya biasalah pertanyaan tentang sel hewan itu tentang organel. Jadi kamu cari informasi organel yang ada di sel hewan sama fungsinya. Kalau udah saya kasih tahu kayak gini, pasti di atas 80 semua lah nilainya ya, mudah-mudahan. Kalau nggak nyontek aja. Kalau nyontek saya doain juga, biar hasilnya jeblok. Dan kamu dapat hidayah, biar nggak nyontek lagi gitu. Buat saya nggak ada ampun buat tukang nyontek atau buat yang suka berbuat curang, buat saya. Nomor 3, membran sel. Saya kasih gambar membran sel. Ya. Kemudian kamu ditanyakan yang A, B, C, D, F, G itu namanya apa aja sih? Gitu. Nomor 4. Nomor 4, saya kasih gambar percobaan tentang transportasi zat.
Ya, ada satu sel atau satu bagian sel atau jaringan dimasukin ke dalam sebuah larutan, kamu diminta untuk memprediksi setelah didiamkan sekian lama itu apa yang akan terjadi, perubahan apa yang akan terlihat. Perhatikan gambarnya baik-baik. Di gambar itu ada keterangan-keterangan tentang larutannya gitu. Jadi kamu harus mengerti yang namanya transportasi zat itu, zat akan bergerak secara osmosis dari mana ke mana gitu ya, atau zat akan berdifusi dari mana ke mana. Yang akan berosmosis zatnya bentuknya apa, yang akan berdifusi zatnya bentuknya apa. Tuh. Tuh udah jelas banget tuh. Nomor 5. Nomor 5, saya udah pernah cerita di kelas ini kalau nggak salah tentang proses mencangkok, walaupun tidak ada pembahasannya. Waktu saya tanya, waktu pelajaran mencangkok waktu SMP, pernah diminta untuk membawa hasil cangkokan mungkin ya. Ada yang melakukannya sendiri, ada yang beli dari tukang pohon di pinggir jalan kali gitu. Nah, mencangkok itu dianggap selesai mencangkoknya. Kalau mencangkok itu di pohon, terus dianggap selesai bisa dipindahkan ke tanah, gitu hasil cangkokannya. Kenapa? Kalau kenapa? Indikatornya apa? Coba. Jawab aja deh. Regan, jawabannya apa tuh Regan? Pertanyaan saya barusan. Kalau itunya udah tumbuh, Bu. Apanya? Cangkokannya. Gimana? Kalau cangkokannya udah tumbuh. Tumbuh apanya? Ya, itu kan dicangkok, Bu. Kalau dibiarin disiram terus itu tumbuh, Bu. Apanya yang tumbuh? Ya itunya, Bu. Saya pernah nyangkok mangga, itu, Bu, tumbuh. Apanya yang tumbuh? Ya itu. Kan namanya tumbuhan, kalau saya tanya apanya yang tumbuh, kamu bisa jawab daunnya kah, sudah berbuah kah, batangnya kah, akarnya gitu. Saya tanya, tumbuh. Ketika kamu memutuskan, kamu anggap ini cangkokan sudah selesai, bisa dipindahkan medianya ke tanah, kalau indikasinya atau buktinya berupa apa gitu, kamu melihat apa di hasil mencangkok kamu itu? Tumbuh apanya itu saya mau tahu tumbuh apanya. Kalau udah tumbuh akarnya, Bu. Nah, itu jawabannya tumbuh itunya apa? Akarnya. Ya kan? Iya. Ya, kamu jawabnya tadi itunya. Hah? Udah lama nggak mencangkok. Ya, harusnya kan ingat tumbuh apanya. Benar, tumbuh akarnya ya. Saya mau kasih gambar sedikit. Kan gini nih. Ini batang ya. Kali aja lah, anggap aja batang. Nah, ini adalah saya mau ngapain sih sebenarnya? Ini masih merah juga. Ini adalah bagian yang dihilangkan gitu kan. Ya, karena Regan pernah mencangkok, saya tanya Regan deh. Yang kamu hilangkan saat mencangkok itu dari bagian mana sampai bagian mana Regan? Yang lain tolong dengerin. Jangan cuma nguap-nguap. Ntar nggak bisa nih jawab ini. Ya itunya, Bu. Batangnya, Bu. Iya, batangnya. Semua juga batangnya. Maaf ya, gambarnya cakep. Nah, yang anggap aja batang. Yang cantik gitu ya. Jangan ketawain. Entah kamu kalau ketawain, kamu gambar bagus pun diketawain orang. Karena hal jazaul ihsani illal ihsan. Baik Om, ini apa nih? Siapa yang bisa jawab? Yusuf. Saya gambar apa sih nih Yusuf? Itu apa namanya? Tahu. Struktur batang ya, Bu? Batang apa? Arlo. Ini Bu, batang
batang dikotil. Batang dikotil, betul. Lalu yang saya tunjuk ini apa? Rafli Fariski. Ini yang saya tunjuk apa nih? Fatih Raditya. Yang saya tunjuk apa nih? Nih yang udah ada tunjukannya tuh. Yang mananya Bu? Yang luarnya Bu? Ini yang saya tunjuk nih, ini yang udah keluar tuh garisnya. Kulit batang Bu. Kan ada namanya. Oh, apa? Epi, Epidermis Bu. epidermis. Gitu ya. Kembali ke Regan. Epidermisnya kamu buang nggak, Regan, ketika kamu mencangkok? Epidermisnya dibuang nggak? Gan, Rere. Ya, Bu. Dibuang nggak epidermisnya ketika mencangkok? Kayaknya sih iya, Bu. Hamzah, ini saya tunjuk apa Hamzah? Korteks ya, Bu. Baik, korteks. Saya pakai inisial aja ya, korteks. Korteks itu isinya sel-sel yang tersusun dalam jaringan parenkim. Sel-selnya tidak rapat. Ya, kalau epidermis itu sel-selnya rapat karena fungsinya kan sebagai pelindung. Kalau pelindung harus rapat dong gitu, ya. Epidermis sel-selnya rapat dan bersifat hidup. Kalau parenkim, sel-selnya itu tidak rapat. Banyak ruang antar selnya. Dah, ini yang saya tunjuk apa nih, Akmal Ardia? Floem bukan Bu? Ini adalah floem. Floem, ngangkut apa dia? Apa yang diangkut oleh floem? Air Bu. Yang diangkut oleh floem adalah makanan. Kalau disebut makanan pada tumbuhan berarti hasil fotosintesis ya. Nutrisi. Itulah, pokoknya kalau sebut makanan pada tumbuhan berarti hasil fotosintesis. Terus ini yang saya tunjuk, apa itu urjais? Kamu udah megang buku belum, Urjais? Udah? Kan harus sambil dilihat ya, bukunya ini masih tertutup. Oke, Anandita. Yang saya tunjuk barusan apanya, Anandita? Ayo apa? Pindah orang. Bara, yang saya tunjuk nih apa nih barusan? Kambium bukan Bu? Iya, betul. Kambium. Masih Bara, ini apa nih yang saya tunjuk? Kambium juga. Kambium juga. Bedanya di mana? Kalau ini nih yang ini nih, kambium yang pertama, nih yang ini kambium pertama ini namanya kambium fasis. Kambiumnya ada di antara xilem dan floem. Tolong ya, sambil dicatat aja karena bisa jadi yang saya tampilkan gambar yang seperti ini yang saya cari di itu. Kambium kedua, namanya ini cuma nama doang ya. Namanya kambium interfasis. Interfasis, saya nulisnya agak lama karena interfasis, waduh. Itulah ya kebaca, yang penting udah saya sebutin dengan benar.
Jadi cuma soal nama aja, tapi dia kambium juga sama ya. Ini adalah yang terakhir, ini adalah xilem. Yang paling dalam berarti xilem. Yang di luar phloem, kambium, yang di dalamnya xilem. Apa yang diangkut oleh xilem? Dia ngangkut air. Air dan unsur hara. Bu, kalau endodermis yang mana, Bu? Endodermis di sini. Tet. Tuh. Nih. Setelah korteks. Tuh. Ini endodermis. Gitu ya. Ini kalau dilihat dari atas. Lalu kalau aktivitas mencangkok, ya aktivitas mencangkok itu dihilangkan dari ketika mencangkok ada bagian yang dibuang atau dihilangkan. Bagian mana yang dihilangkan? Dari epidermis, korteks, sampai kambium. Ini dihilangkan. Nih, semua nih ya, sekelilingnya gitu nih dihilangkan. Ini ketika proses mencangkok. Dihilangkan. Xilem ikut hilang nggak kalau begitu? Xilem ikut hilang nggak? Hei, Ozil, xilem ikut hilang nggak? Enggak, Bu. Enggak. Kalau tumbuhan nggak punya xilem, matilah dia. Kenapa? Xilem itu ngangkut air. Saat apa? Saat mencangkok. Ya, silakan dicatat atau diapain lah, terserah. Dan cuma ngandelin recording dari Zoom aja, belum tentu didengerin juga sama kamu. Sama kayak saya udah ngupload materi PowerPoint di Classroom, belum tentu juga di-download oleh kamu. Gitu. Jadi silakan yang coret-coretan yang cakep ini ditulis. Nih, ya. Saya ulangi lagi, yang warna merah semuanya itu adalah penampang melintang. Kalau kayak gini namanya penampang melintang. Kalau dari atas ke bawah penampang memanjang, ya. Penampang melintang batang tanaman dikotil. Epidermis, korteks, endodermis, phloem, kambium, xilem, dan nih yang tengah-tengah jadi empulur. Ya. Lalu apa yang harus dihilangkan ketika proses mencangkok? Mulai dari kulit yang disebut kulit batangnya itu bagian apa? Epidermis sampai ke kambium yang dihilangin. Kambium itu tandanya ada yang agak-agak berlendir lengket gitu. Enggak lengket sih, berlendir. Ya. Udah. Jadi dihilangkan saat mencangkok. Ini kebayang berarti ya. Jadi kalau saya tanya, berarti ini apa nih? Di sini nih. Nih, tuh. Ketika sudah dihilangkan, berarti itu apa? Rifki? Tahu, Bu. Hah? Yang warna ungu nih, di penampang memanjang yang saya udah gambar. Ini yang warna ungu ini berarti apa? Wildan Ramadan. Ini apa nih? Ya, Bu. Batang Yang saya kan, Bu? tunjuk. Hah? Kambiumnya. Kan sudah dihilangin kambiumnya. Oh. Ini bukan sarinya ya, Bu ya? Hah? Berarti apa? Atelan oval. Xilem, Bu. Iya, xilem. Dah, sampai situ dulu ya. Jadi yang
ketika habis dibersihin tuh kambiumnya kan dibersihin tuh ya, karena dia agak lengket, agak berlendir, dibersihin sampai tersisa di silem. Kan tadi saya sampaikan kalau tanaman nggak ada silemnya mati dia, nggak ada yang ngangkut air, kekurangan air ya pasti mati lah gitu. Nah akibatnya kan kalau pengangkutan hasil fotosintesis dari atas ke bawah kan, ya. Nah, di sini nih, ini floem nih, ini floem F. Hasil pengangkutan fotosintesis adalah berjalan dari atas ke bawah secara vertikal. Kalau air kan dari bawah ke atas secara vertikal juga, tapi lewat pembuluh yang berbeda. Hasil fotosintesis bisa ke bawah enggak? Perjalanan hasil fotosintesis nih sampai titik ini kita anggap titik X ya. Hasil fotosintesis di titik X, jangan X lah. Jangan X, ganti simbol. Saya mau tanya sama Anandita ya, tolong dijawab. Perjalanan hasil fotosintesis dari atas ke bawah ketika menemui tempat yang sudah dibuang kulit batangnya, nih pada titik Z misalnya, gimana? Perjalanan hasil fotosintesis. Secara vertikal, Bu. Hah? Secara vertikal. Ibu tanyanya, perjalanan hasil fotosintesis di titik Z itu gimana? Bisa nggak dia jalan? Bisa, Bu. Bisa lewat apa? Silem. Apakah benar jawabannya, Adika? Kurang tahu, Bu. Jangan bilang nggak tahu, udah dijelasin. Coba jangan malas berpikir. Berpikir tuh, udah dijelasin tuh. Taki, gimana Taki? Di titik Z masih ada flow-nya nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Berarti hasil fotosintesis bisa jalan nggak di sepanjang tempat yang sudah dibuang ini? Enggak. Ya enggak. Tinggal jawab itu doang kan bisa berjalan atau enggak? Enggak jawabannya. Kenapa? Ya nggak ada flow-nya kan di bawah. Akibatnya apa kalau nggak ada flow-nya? Makanan numpuk di sini. Nih, makanan numpuk di sini. Kelebihan makanan akhirnya di sini. Kelebihan makanan. Akhirnya muncul jaringan yang tumbuhnya cepat. Namanya apa jaringan itu? Namanya kalus. Nih, gitu ya. Jadi kenapa makanan tidak bisa turun ke bawah? Ya nggak ada floemnya, berhenti kan di titik Z itu. Floemnya udah dibuang kan. Akibatnya apa? Makanan dari atas ngumpul di sini. Karena kelebihan makanan, maka muncul jaringan yang tumbuhnya cepat, namanya kalus. Kalus ini kayak akan makanan gitu. Akibatnya apa? Ya di sini akan muncul akar. Kan dia nggak punya akar kan, maka dia bikin akar gitu. Dianggapnya Z itu ujung batang oleh tanaman yang hasil cangkokan tadi. Ujung batang kan, apa yang tidak dia miliki akar, maka dia akan muncul akar. Ingat teori totipotensi. Setiap sel atau jaringan bisa tumbuh menjadi individu yang sempurna dengan 2 syarat. Kalau makanannya cukup, 2 kondisinya, lingkungannya maksudnya juga baik, tidak ada pengganggu. Gitu. Kayak cicak kalau lagi ada musuh, dia kan nyaru. Nyarunya dengan cara apa? Tahu nggak cicak kalau lagi ada musuh ngapain dia? Kamu apa, Dek? Ya udah sana. Ngapain? Mutusin ekor.
mutusin ekornya, ya. Terus ekornya hilang terus gitu, bisa tumbuh lagi. Nah, itu teori totipotensi. Apakah sampai sini jelas? Ada yang mau tanya nggak? Saya lagi menjelaskan materi, materi lagi. Menjelaskan soal nomor 5. Soal nomor 5 nih. Soal nomor 5 nggak kayak begitu, tapi itu soal nomor 5 kayak begitu, tapi gambarnya bukan gambar itu. Nah, secara inti sudah saya sampaikan, materi nomor 5. Saya ulangi lagi deh. Pramudia Wisnu. Pada tanaman yang mau dicangkok, kan harus dibuang batangnya ya. Sampai pada bagian tertentu. Yang dibuang bagian apa saja? Bagian epidermis, korteks, floem, sama kambium. Endodermis, floem, dan kambium. Kambium. Baik. Terus Ibu tanya lagi ke Raffi Shihan. Ketika kulit batang pada bagian yang akan dicangkok sudah dibuang, ya, apa yang tidak mungkin terjadi tentang pengangkutan? Tanam batangnya nggak bisa ngalirin hasil fotosintesis, Bu. Iya, tidak bisa mengalirkan hasil fotosintesis karena floemnya udah dibuang. Akibatnya apa, Wildan Ramadan? Akibatnya tumbuhannya ya nggak dapat suplai makanan, Bu. Jangan terlalu luas. Akibatnya batang yang sedang dicangkok ini mengalami apa? Jangan Ngumpul makanannya, Bu. makanannya ngumpul di bagian yang dibuang kulit batangnya. Sehingga seterusnya apa yang akan terjadi? Numbuh akar ya, Bu. Numpuk makanan, akibatnya bisa Numbuh muncul akar. jaringan akar. Iya. Gitu. Jadi apa yang membuat tumbuh akar di situ? Coba. Kalau saya balik pertanyaannya gitu, apa yang membuat muncul akar di situ? Hanif. Ya, Bu. Tanya lain orang deh, kalau ditanya nanya lagi yang kayak gitu biar cukup saya aja. Ahnaf. Apa yang membuat muncul akar di situ? Kalau nggak bisa jawab, yang kemarin saya. Ini Bu nggak dapat, karena nggak dapat fotosintesis sama floemnya diputus, hilang. Karena Silemnya ya? Floemnya apa silemnya gitu Bu diputus? Lupa saya. itu di depan kamu masih ada tulisannya itu. Kalau kamu, oke deh, saya tanya dulu deh Ahnaf, pasti Ahnaf ya. Saya mau tanya nih. Kamu sekalian silakan tanya pertanyaan yang sama buat diri kamu masing-masing. Ahnaf Syandana, kamu kalau liburan lebih suka ke pantai atau ke gunung? Ahnaf, where are you? Ke gunung. Emang nggak ada suaranya Bu? Nggak ada barusan, saya nggak dengar. Kemana? Tes ke gunung. Ya ada, ke gunung. Kenapa, Naf? Karena lebih tenang Bu. Terus sebutin 3 alasannya. Lebih tenang, udaranya sejuk, Terus? sama medannya menantang. Oh. Gunung ya? Iya. Kamu kalau lihat tulisan jelek kayak gini, nggak bisa ngelihat ya? Ada Bu. Rada bingung. Ada bingung. Baiklah. Terus apa jawabannya? Dia orangnya visual sebenarnya. Terus kinestetik, dia nggak bisa diem. Jadi lihat tulisan yang bagus kayak gitu dia nggak bisa. Lihat tulisan yang jelek kayak gini dia nggak bisa. Tapi mohon maaf, emang kayak gini tulisannya jelek, kecuali saya gambar pakai tab pakai itu ya. Mungkin bisa. Ya buat yang lainnya, untuk ngecek kamu tuh tipe belajarnya apa, pertanyaan yang tadi kamu tanyakan pada diri kamu sendiri. Kamu jawab, kalau kamu
jawab lantai, siapkan 3 alasannya apa. Nanti bisa terbaca kamu tuh sukanya belajar secara visual, atau kamu auditori tipenya, atau kinestetik. Tapi sebenarnya tidak ada tuh yang mutlak kinestetik, mutlak visual tuh nggak ada. Biasanya kombinasi. Kenapa ditanyakan kayak gitu? Biar kamu tahu gaya belajar kamu seperti apa dan jadi optimal belajarnya gitu. Jadi saya ulangi lagi, kenapa muncul akar di bagian kulit batang yang sudah dibuang tadi ketika mau mencangkok? Karena banyak timbunan makanan di situ yang disebut kalus. Kenapa kalus bisa sampai muncul? Karena aliran makanan terhenti di situ. Sebab apa? Floemnya dihilangin. Jadi itu tempat udah banyak makanan, banyak nutrisi. Akibatnya karena dia merasa itu batang bagian paling ujung, yang tidak dimiliki adalah akar, maka bagian tanaman yang dicangkok tadi memunculkan akar supaya menjadi tanaman yang sempurna gitu. Jelas ya? Jadi muncul akar karena ada kalus. Kenapa muncul kalus? Karena ada tumpukan makanan. Kenapa ada tumpukan makanan? Karena floemnya hilang. Gitu. Itu nomor 5. Sekarang nomor 6. Nomor 6 saya kasih gambar. Gambarnya gambar kayak begini. Nih gambarnya kayak gini nih. Kelihatan kan pen saya? Kelihatan ya. Oke, gambarnya kayak begini. Cuma saya nggak kasih epidermis, korteks gitu ya. Saya kasih nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kamu diminta cari jawaban yang tepat tentang nomor yang saya minta. Nomor 1 apa? Oh, epidermis. Apa alasannya? Karena begini dan begitu. Itu ada di opsi jawaban. Tinggal pilih doang. Tebak-tebak buah manggis juga bisa. Kalau malas pikir maksudnya. Kan PG mah bisa tebak-tebakan ya. Belajar juga nggak bisa. Kalau kamu hoki bisa dapat cepet. Atau 2000. Nomor 7. Ini saya hapus. Nomor 7. Saya kasih ciri-ciri jaringan pada tumbuhan. Ada ciri-ciri jaringan pada tumbuhan 1-4 ya. Begini dan begitu. Kamu diminta untuk itu jaringan apa sih gitu. Kesimpulan kamu tuh jaringan apa? Gampang banget. Jangan anggap susah karena itu gampang. Nomor 8. Nomor 8 saya kasih gambar organ pada tanaman, organ tumbuhan. Ya. Kemudian saya minta kamu, yang namanya organ pada tumbuhan itu ada bisa akar, bisa batang, bisa daun, ya, bisa bunga, biji, gitu. Yang diminta jaringan bagian yang saya tunjuk gitu di pada organ tersebut apa. Jadi kamu mesti lihat gambar-gambar. Nomor 9. Saya kasih perbandingan saya kasih perbandingan tabel perbandingan dikotil monokotil. Kamu pilih deh jawaban yang tepat mana. Nomor 10. Nomor 10 saya kasih jaringan tumbuhan. Ya, saya kasih tahu lah, jaringan daun. Ya. Saya minta nomor di mana terjadi proses tertentu pada daun tersebut. Nah, pilih deh. Nomor 11. Nomor 11. Saya kasih penampang, melintang, batang. Ya, yang kayak tadi itu. Terus saya kasih tahu ciri-cirinya. Lalu kamu diminta penampang melintang tadi kayak saya kasih nomor juga. Saya kasih ciri-cirinya. Terus kamu diminta memilih jaringan yang di nomor berapa sesuai dengan ciri-ciri tersebut. Di batang yang tadi. Nomor 12. By the way, Elbi kamu nyatet gak, Bi? Nyatet, Bu. Oke. Faris nyatet. Diketik, Bu. Ya, ngetik atau nyatet ya. Rashid nyatet. Saya dengerin, Bu. Nggak catat sama sekali. Kan direkod, Bu.
Ya kan tadi saya sudah ngomong, jangan dan record. Kan ada yang gambar-gambar, yang kalau digambar kan record nggak ada gambarnya. Ada ya? Nggak ada kan? Ada Bu. Kalau nggak salah. Oh, ada. Hah? Sebentar. Tidak usah, udah itu aja. Udah itu aja. Oke, nomor berapa? 12. Nomor 12. Aduh. Saya kasih gambar jaringan, masih pada tumbuhan. Terus kamu diminta menerka, nebak lah. Itu gambar jaringan itu fungsinya buat apa ya? Saya nggak minta namanya. Saya nggak kasih tahu namanya, cuma saya kasih lihat gambarnya, jaringan tumbuhan. Kamu diminta menjawab itu jaringan fungsinya apa ya, gitu. Kan jaringan pada tumbuhan ada jaringan epidermis, jaringan penyokong, pengisi, ya kan? Jaringan penyokong sudah, penyokong juga ada 2 kan, yang pada tumbuhan muda dan pada tumbuhan dewasa. Kemudian juga ada jaringan pengangkut dan jaringan gabus. Nah, di antara 5 macam jaringan dewasa tadi, yang terlihat gambarnya di nomor 12 tadi, itu fungsinya apa gitu. Berarti kamu mesti lihat jaringan yang saya sebutkan tadi gambarnya kayak apa, ada di buku. Nomor 13. Masih jaringan tumbuhan. Saya kasih tabel tuh, tabel jawaban. Jaringan, ciri, dan fungsi. Cari yang tepat yang mana? Nomor 14. Saya kasih kamu gambar jaringan tumbuhan. Jadi tugas saya cuma bikin soal sel sama jaringan tumbuhan doang. Nah, di nomor 14 ini ada jaringan, kemudian dia ditanyakannya, jawabannya bentuknya tabel. Jaringan apa, fungsinya apa. Pilih yang tepat. Gitu. Nomor 15. Jaringan hewan. Jaringan hewan yang pertama, saya kasih gambar. Kemudian berdasarkan gambarnya itu, lihat aja gambarnya ya. Itu ciri-cirinya seperti apa dan fungsinya kira-kira apa ya. Kan jaringan pada hewan ada jaringan epitel, ya kan? Jaringan ikat, ya yang udah pernah saya ajarin. Nomor 16. Saya kasih berbagai nama jaringan, kemudian saya tanya deh, jaringan yang berfungsi melapisi permukaan organ ini jaringan yang mana ya, gitu. Lihat ya, jaringan pada hewan biasanya bentuknya kan ada epitel, ada yang pipih selapis, ada yang pipih berlapis banyak. Ada bentuknya kubus, selapis, ada kubus berlapis banyak gitu ya. Biasanya bentuk-bentuk epitel pada jaringan hewan itu sesuai dengan fungsi jaringan tersebut. Misalnya kayak alveolus. Alveolus kan tempat pertukaran gas, oksigen, dan CO2. Alveolus tidak mungkin bentuknya tuh yang epitelnya kubus atau silindris, pasti yang tipis. Gitu. Lalu jonjot usus halus. Usus halus itu bentuknya berfili atau berjonjot. Begitu ya. Kenapa begitu? Jadi dia epitelnya epitel yang silindris. Kenapa? Biar luas permukaan penyerapan tambah besar. Karena kalau dibentuknya cuma garis aja gitu, luas permukaan usus halus tidak terlalu luas gitu. Makanya bentuknya berlekuk-lekuk, berfili, berjonjot. Ya. Pokoknya yang saya omongin tuh ada di soal deh. Entah yang mana pokoknya ada. Nomor 17. Masih jaringan hewan. Saya kasih tahu ciri-cirinya. Baca tuh ciri-cirinya, ada 3 ciri-ciri yang saya tampilkan. Kamu diminta jaringan yang punya ciri-ciri seperti itu jaringan apa ya? Taulah. Bu, itu hewan, Bu. Iya, hewan. Nomor 18. Jaringan ikat. Saya kasih tahu karena saya nggak ngejelasin tentang jaringan ikat saat itu. Jadi jaringan ikat ada 2.
jaringan ikat padat, jaringan ikat longgar. Ciri-cirinya di buku kamu ada, baca tuh. Jaringan ikat longgar, ciri-cirinya kayak begini, fungsinya ini. Baca ya. Jadi tentang jaringan ikat. Saya kasih tahu karena saya nggak ngajarin. Nomor 19. Saya kasih tabel jaringan, nama jaringan, dan fungsinya. Jaringan hewan nih. Pilih yang sesuai, yang cocok. Misalnya, yang A, otot lurik untuk bergerak. Betul kan? Itulah jawabannya. Gitu. Nomor 20. Tabel. Jadi saya kasih langsung opsi jawaban, isinya gambar jaringan dan fungsinya. Gambar jaringan itu nggak saya kasih nama, tapi cuma gambar doang. Makanya kamu mesti tahu jaringan epitel bentuknya seperti apa, jaringan darah seperti apa, dan seterusnya. Otot lurik kayak apa gitu ya. Otot polos seperti apa, dan seterusnya. 1-20, selesai. Sekarang 21 ke 40. Kita lihat yang dibuat oleh Ibu Siti. Dua satu. Nomor 21 itu jaringan saraf. Ada gambar jaringan saraf. Kamu ditanyakan yang mana yang tepat, kan jaringan saraf, kemudian dikasih A, B, C, D, E, F gitu ya. Kamu diminta misalnya bagian A adalah inti sel. Fungsinya apa? Kalau itu yang betul berarti pilihlah yang itu. Atau cari yang mana gitu. Dua. Dikasih ciri-ciri jaringan hewan, kemudian kamu diminta menjawab itu jaringan apa. Ini dikasih ciri-ciri yang gampang ya, nggak terlalu susah. Kalau susah Ibu jelasin. 23. Nomor 23 itu gambar sendi. Lihat di buku kamu gambar sendi. Yang ditanyakan dalam bentuk tabel nanti jenis sendi. Oh, ada 2 gambar sendi. Diminta nama sendi A dan B gitu, dalam bentuk tabel. Nih kalau di siku sendi apa nih? Nih di sini. Sendi apa? Engsel, ya, engsel. Kalau antara belikat dengan lengan atas, nih di sini. Peluru ya Bu ya? Peluru. Kalau leher dengan tulang atlas, ting. Diputar. Putar. Nih, Ibu jari. Pelana. Pelana Bu. Masalahnya gambarnya bukan gambar yang begitu. Bukan gambar itu yang kayak boneka-boneka gitu. Ibu sebel banget, tapi yang bikin Bu Siti nggak bisa diralat. Oh, kelihatan gambarnya. Ya, yang tadi Ibu jelasin itu ada jawabannya. Ada 2 kan? Tadi Ibu jelasin 4, ada 2. 24, nomor 24. Oke. Saya mesti lihat pertanyaan itu untuk bisa menjelaskan kepada kamu. Jadi, kamu kalau lagi olahraga, dalam aktivitas olahraga atau setelah berolahraga, biasanya kondisi fisik kamu gimana? Jawab dulu nih. Capek Bu. Tegang. Tegang Bu, capek.
Capek. Capek. Capek. Keringetan. Ngos-ngosan, Bu. Ngos-ngosan. Ya, 3 tuh ya, udah cukup. Capek, keringetan, ngos-ngosan. Keringetan berarti suhu tubuhnya itu ya, keluar keringat biar suhu tubuhnya stabil lagi. Kemudian ngos-ngosan, terengah-engah. Ngos-ngosan itu sebenarnya adalah upaya kamu mengambil oksigen dalam waktu yang cepat, oksigennya banyak gitu. Kenapa? Karena tujuan kita bernapas apa sih? Ngos-ngosan itu kan bernapas cepat ya. Tujuan bernapas adalah mendapatkan energi. Nah, berarti saat kamu lagi olahraga, kamu perlu energi yang lebih besar dibandingkan kamu lagi tidak olahraga, ya kan? Terus kenapa kok mesti ngos-ngosan juga? Maksudnya, kenapa mesti kok oksigennya cepat didapat? Ya iya, biar cepat terjadi proses pembakaran makanan dan proses terbentuknya energi menjadi lebih cepat. Emang kenapa kalau nggak ada oksigen? Kalau nggak ada oksigen, sel otot kita akan mengalami fermentasi atau respirasi anaerob. Itu dihindari oleh tubuh kita. Makanya kita ngos-ngosan. Emang kenapa dihindari? Karena kalau terjadi fermentasi pada sel otot kita, ada produk sampingan yang nggak kita sukai. Apa itu? Berupa rasa pegel. Jadi rasa pegel-pegel itu karena adanya timbunan asam laktat di otot. Mengerti rangkaiannya ya? Jadi fermentasi tidak mungkin dihindari, tapi bisa diminimalisir. Jadi sel otot kita kalau lagi berolahraga bisa mengalami fermentasi. Ya, itu nggak bisa dihindari tapi bisa diminimalisir. Makanya kalau olahraga, teknik pernapasannya kan harus benar. Ya, kapan harus menarik napas, kapan harus melepaskan napas gitu. Kan ada tekniknya ya, jangan ngasal gitu. Terus kenapa kok sampai pegel-pegel? Karena ada timbunan asam laktat. Emang apa tuh asam laktat? Asam pegel. Dapat dari mana asam pegel itu? Dari kondisi respirasi anaerob, namanya fermentasi asam laktat. Gitu. Makanya tubuh kita ngos-ngosan supaya oksigennya cepat ngumpul lagi. Kalau oksigen udah ngumpul, bahan makanan yang ada di sel otot bisa dibongkar. Jadi energi gitu. Itu pertanyaan nomor 24. Baik, nomor 25. Nomor 25 kan ada gerakan-gerakan antagonis ya. Gerakan antagonis contohnya, kalau gerakan naik namanya elevasi, gerakan turun tangga depresi. Nama ototnya yang akhirannya or. Kalau otot yang membuat kita naik namanya elevator. Gerakannya elevasi. Ngerti ya? Otot yang membuat kita bisa turun, otot depresor. Gerakannya depresi. Gitu. Kalau kita begini, ini adalah nih gini, ini supinasi. Lawannya begini, pronasi. Gitu. Terus gerakan ini nih, tangan ke samping sama ke samping badan kita. Ke atas, ini menjauhkan, ini mendekatkan. Duh ya, diapalin. Apalin ya. 26. Nah, rangka kamu juga udah ditanyain tuh. Rangka ada pembentuk wajah ya, ada wajah, ada tengkorak. Lalu dari tulang leher sampai tulang ekor itu adalah rangka aksial, pembentuk sumbu tubuh. Ada alat gerak atas, ada alat gerak bawah. Itu tiga komponen utama rangka. Banyaknya apa aja, banyaknya berapa dan namanya apa saja kamu sudah tahu. Yang pembentuk aksial, leher tulangnya ada 7 ruas, gitu kan. Kemudian tulang belakang yang ya ada di situ tulang iga atau tulang rusuk.
Tulang rusuknya ada 7 pasang, 3 pasang, 2 pasang. Berarti tulang belakang itu ada 12. Kemudian tulang pinggang 5, tulang kelangkang 5, tulang ekor 4. Hafalin tuh. Kemudian nomor 27. Tulang tengkorak. Ada persendian nggak sebenarnya di tulang tengkorak kita? Ada sendi nggak? Ada. Ada, tapi sendinya tidak membuat tengkorak bisa bergerak. Namanya sendi sinartrosis. Kalau yang sendi bisa bergerak kayak gini, namanya diartrosis. Sendi-sendi di tulang tengkorak yang tidak bisa bergerak itu namanya sutura. Ya kan? Bukan futura. Bukan future. Ini sinartrosis. Ada 2 macam sinartrosis itu. Sinartrosis sinfibrosis dan sinartrosis sinkondrosis. Ini yang mengikatnya tulang rawan atau fiber, fibrosa. Ini di kepala kamu. Yang menyatukannya tulang rawan atau fibrosa. Kan bisa keras, nggak mungkin tulang rawan dong ya. Jadi sinfibrosis. Sinartrosis, sinfibrosis, lengkapnya begitu. Tapi kalau ada opsi sinartrosis atau sinfibrosis, kamu pilih yang mana? Ada sinartrosis juga, ada sinfibrosis juga jawabannya. Kamu pilih yang mana? Yang lebih spesifik, yang mana? Fibrosis. Sinfibrosis. Kalau yang di antara tulang-tulang ini tulang belakang, ruas-ruasnya itu sinartrosis, sedikit gerakan kan dia, sinkondrosis gitu. Jadi jawabannya kontrosis, sinkondrosis gitu. Nomor berikutnya, nomor 28. 28 gambar penampang melintang tulang. Udahlah kira-kira apa yang mau ditanya tuh, lihat aja. Ada saluran Haworth, ada sel osteositnya, ada lamelanya. Nah, yang penting kamu lihat gambarnya. Baca aja keterangannya. Saluran Haworth itu apa isinya? Ada pembuluh darah, ada sel saraf, ya, pembuluh darah buat ngangkut makanan. Jadi sel tulang kita perlu makanan juga, adanya yang ngangkutinnya di saluran Haworth. Kalau osteosit adanya tersusun secara radial dalam bentuk lamela-lamela atau lingkaran-lingkaran. Nomor 29. 29 saya kasih gambar rangka, bukan saya, Bu Siti kasih gambar rangka. Terus ditanya deh, yang ditunjuk itu tulang apa ya? Terus jumlahnya berapa? Nomor 30. Nomor 30 tentang mekanisme gerak otot. Ada otot lurik, ya, lurik-lurik aktin miosin yang saling tumpang tindih gitu. Bagaimana mekanismenya? Itu di gambarnya ada. Nanti pertanyaannya, bagian mana yang mengalami perubahan ketika terjadi otot berkontraksi gitu. 31. Kalau golongan darah A, ingatnya gini aja, golongan darah A berarti punya agglutinogen A. Golongan darah AB punya agglutinogen A dan B. Punya nggak agglutinin golongan darah AB? Nggak punya. Kan kita suka bingungnya antara AB dan O ya. Namanya golongan darah itu berarti dia nama antigennya. Golongan darah O punya antigen nggak? Nggak punya, tapi punyanya agglutinin, alfa dan beta gitu. Ya. Nanti baca dikasih kondisi, kenapa golongan darah ini nggak bisa ngasih kemari? Karena kalau nggak, jadi golongan darah B, contohnya nih, golongan darah B, saya share dulu deh sebentar. Kan ada
aglutinogen, ya kan? Kemudian ada aglutinin. Tadi saya bilang, golongan darahnya B, berarti dia punyanya apa yang B? Aglutinogen atau aglutinin? Golongan darah B misalnya. Punyanya apa? Aglutinogennya B. Ya, aglutinogennya B. Terus aglutininnya yang A kecil, alfa. Kebalikannya berarti ya. Jadi kamu pilih satu, golongan darah A. Berarti dia punyanya aglutinogen A, punya aglutininnya B kecil. Kalau AB punyanya aglutinogen A dan B. Terus punya nggak ini? Nggak punya. Golongan darah O. Punya nggak aglutinogen? Nggak ada. Punyanya apa dia? Aglutinin A dan B. Gitu. Sekarang pertanyaannya. Loh. Ya, kenapa begini? Oke, golongan darah B, Ibu tanya ya. Mau ngasih ke A, bisa nggak dia? Kalau yang mau ngasih kan dia donor. Ya. Donor. Kalau dia bakal nerima namanya resipien. Ya gitulah. Resipien. Nah, kenapa? Bisa nggak nih B ngasih ke A? Saya tanya. Fozil. B punyanya aglutinogen B. A punyanya aglutinin B kecil. Ini ketemuan nih, ketemuan. Kalau ketemuan yang sama begini, maka akan terjadi penggumpalan darah. Namanya penggumpalan darah itu aglutinasi. Bisa nggak kalau darah menggumpal diberikan lancar gitu? Nggak bisa. Jadi aglutinogen dan aglutinin sejenis nggak bisa ngumpul bareng-bareng. Kenapa? Karena kalau ngumpul bareng-bareng akan terjadi aglutinasi atau penggumpalan. Gitu. Jadi pertanyaannya sekitar seperti itu. Nomor berikutnya. 32. 32 tentang gangguan pada sistem peredaran darah. Dikasih gambar. Nanti kamu diminta menunjukkan itu sakit apa ya gitu. Bu, antigen tuh aglutinogen kan ya, Bu? Yes. Nomor 33. Deskripsi tentang seseorang yang menderita kelainan pada sistem transportasinya. Kamu diminta menjawab dengan ciri-ciri seperti itu, penyakit apa ya yang dia derita gitu. Ya. Kemudian nomor 34 ditampilkan gambar pembuluh darah, terus ada bagian isinya. Pembuluh darah kan berisi sel darah tuh, ya. Nah, sel darah yang terlihat, kamu diminta menjawab itu namanya apa dan fungsinya apa. Nomor 35. Nomor 35 tentang golongan darah yang seperti tadi. Nomor 36. Ada pernyataan tentang sistem transportasi. Kamu diminta untuk menjawab pernyataan yang betul yang mana. 37. Skema pembekuan darah. Dikasih nomor-nomor lah. Trombosit pecah, keluar apa, jadi apa-apa gitu kan. Nah, itu yang ditanyakan. 38, gambar jantung. Kamu diminta, kemudian di gambar jantung itu ada label X, Y. Ditanyakan, fungsi dari X dan Y apa?
39, kamu diminta mencari perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik yang betul dalam blok tabel. Yang terakhir, gangguan pada peredaran darah, sistem peredaran darah yang dikasih ciri-ciri, kemudian kamu diminta dengan ciri-ciri tersebut maka fulan ini sakit apa gitu. Oke, selesai. Ini kayaknya mudah untuk dapat angka nilai di atas 8 sepertinya. Amin. Karena ada beberapa juga yang saya sudah keluarkan ketika ulangan kemarin. Gitu aja. Mudah-mudahan. Saya kasih ke siapa ini? Itunya Taki ya? Taki, Bu. Ya. Ya mudah-mudahan PAS-nya lancar ya, nggak ada kendala-kendala yang kemarin ketika simulasi itu kamu udah nggak temuin lagi. Kemudian nilainya bisa optimal. Yang penting banget sih buat saya, kamu melakukannya dengan jujur. Karena ujung-ujungnya nanti, ujung-ujungnya nih, kalau kamu udah sedikit-sedikit berlaku nggak jujur, ujungnya pasti nggak ngenakin buat kamu. Bisa jadi nilainya jelek, ternyata gitu ya akumulasinya, atau ada banyak sangkutan-sangkutan, hambatan-hambatan yang buat kamu pontang-panting gitu ya. Itu keniscayaan banget, bukan nyumpahin, bukan kalau orang ngomong kayak jangan disebut nyumpahin, ini ngasih nasihat biar kamu melakukannya dengan jujur gitu.